Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang jurnal kami yang berjudul Desain Perencanaan Gudang Baja pada Pabrik Tepung sebagai Penyimpanan Menggunakan Metode Transprogramming. Dalam kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri, ada Muhammad Zaki Gusmanto, kemudian ada Almasa Zairo, Dea Koirina, Muhammad Saifuddin, Banarti Javelozi, dan Giono Hilmi. Oke, next. Adapun bahasan yang ada dalam presentasi kami, yang pertama ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Oke, next. Kemudian ada abstrak. Abstrak sendiri memuat seluruh dari isi jurnal. Nah, diawali dengan latar belakang. Latar belakang membuat jurnal sendiri yaitu melihat dari perkembangan pembangunan konstruksi. Dari kelompok kami memiliki inisiasi untuk membuat bangunan yang lebih multifungsional. Nah, dari jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis jurnal-jurnal sebelumnya, didapat bahwa akan menggunakan atau mengutip inovasi menggunakan metode transprogramming dari Bernard Sumi. Selain dari metode kualitatif, ada juga metode perencanaan. Di sini kami akan merencanakan berdasar dari metode transprogramming. Nah, metode transprogramming sendiri yaitu menggabungkan dua program karakter yang memiliki konfigurasi spasial yang berbeda. Nah, di sini juga hasil dari pembahasan dari jurnal ini yaitu menghasilkan gudang baja yang multifungsional karena menggunakan partisi non-permanen berupa dinding geser. Di sini dapat disimpulkan bahwa metode transprogramming sendiri bisa diterapkan pada gudang baja sehingga menghasilkan bangunan yang efisien dan multifungsional dalam desain. Kata kunci sendiri dalam abstrak yaitu konsep, desain, programming, dan transprogramming. Kemudian ada pendahuluan. Gedung baja merupakan struktur sederhana yang dapat digunakan sebagai bangunan yang fungsional. Gedung baja sering digunakan sebagai ruang penyimpanan di pabrik tepung karena kekuatan dan daya tahan yang dimilikinya, tetapi seringkali hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan mentah. Hal ini menyebabkan penggunaan ruang yang tidak optimal dan kurang memanfaatkan potensi dari struktur bangunan gudang baja. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah agar konsep transprogramming dapat diaplikasikan secara luas pada bangunan infrastruktur sipil lainnya, sehingga dapat menciptakan bangunan yang lebih fungsional. Dalam hal ini, metode transprogramming dapat diterapkan pada desain perencanaan gudang baja di pabrik tepung. Next. Ya, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada jurnal pertama, yaitu jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aptimon Jerobisonev dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan jurnalnya yang berjudul Konsep dan Metode Desain Arsitektur Bernard Sumi. Jadi pada jurnal ini merupakan jurnal penelitian dengan metode content analysis terkait studi intertekstual, yaitu metode dengan mempelajari pemikiran konsep desain dari arsitek Bernard Sumi lewat literatur yang salah satu hasilnya terkait dengan penjelasan mengenai hubungan antara programming dan konfigurasi ruang yang memiliki beberapa metode seperti cross programming, transprogramming, disprogramming, transformation, dan lain-lain. Fokus penelitian jurnal yang sedang dikaji adalah pada hubungan antara programming dan konfigurasi ruang, khususnya dengan menggunakan metode transprogramming. Lalu pada jurnal kedua, yaitu jurnal yang berjudul Pendekatan Transprogramming pada Desain Gelanggang Olahraga di Kabupaten Banyumas, yang dilakukan oleh Afni Khairu Rosan dan kawan-kawan pada tahun 2019. Jadi pada jurnal ini merupakan jurnal penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan berdasarkan teori Bernard Sumi. Transprogramming yaitu suatu kombinasi dari beberapa program yang berbeda dalam suatu bangunan terlepas dari tata ruang dan ketidaksesuaian antara kedua program ini. Dan program ini disatukan dalam fungsi objek yang sama. Oleh karena itu, objek yang dihasilkan tersebut berasal dari berbagai konfigurasi yang bersimpangan dan antar program saling terintegrasi. Pada metode penelitian, kami menggunakan dua metode. Yang pertama, yaitu metode kualitatif.
Penelitian ini dimulai dengan studi literatur terkait desain dan perencanaan gudang baja yang efisien dan optimal untuk menyimpan bahan makanan, terutama tepung. Metode selanjutnya yaitu metode perencanaan, di mana kami merancang gudang baja dengan menggunakan metode trust programming sebagai acuan dalam mengatur konfigurasi ruang dan penempatan barang yang lebih optimal dan efisien. Pada hasil dan pembahasan meliputi trust programming adalah penggabungan dua program yang berbeda dalam sebuah bangunan, terlepas dari penataan ruang dan ketidakcocokan antara kedua program tersebut. Dan program tersebut digabungkan dengan fungsi objek yang sama. Dalam desain ini, dua program utama yang terintegrasi adalah gudang alat penyimpanan bahan dan ruang kontrol kualitas. Seperti terlihat pada gambar 1, pada saat mendesain gudang alat dan bahan selalu terdapat banyak sisa lahan sehingga tata ruang menjadi tidak efektif. Sehingga penulis mencoba membuat desain yang memadukan antara gudang material dan ruang quality control. Dan berikut merupakan gambar 3D desain perencanaan gudang penyimpanan yang kami rancang. Rancangan atau program yang diinginkan adalah gudang, penyimpanan alat bahan, dan ruang kontrol kualitas. Meskipun konteks yang mempengaruhi desain adalah material yang tersedia dan dukungan struktural. Selanjutnya ada konfigurasi sirkulasi. Karena hanya terdiri dari satu bangunan, maka sirkulasi yang digunakan adalah sirkulasi utama, yang dimana hanya dibatasi oleh tembok geser yang dapat disesuaikan kebutuhan. Lalu ada masalah. Yang pertama, mengganggu pernafasan apabila melakukan aktivitas di dekat area tersebut. Lalu yang kedua, menyebabkan kerusakan pada alat yang disimpan di ruangan lainnya di bangunan tersebut. Lalu solusi dari masalah tersebut, yang pertama diberikan semacam penutup atau terpal pada ruangan gudang penyimpanan tepung sehingga dapat meminimalisir debu dari tepung tersebut. Lalu yang kedua, memakai masker ketika sedang beraktivitas di dalam bangunan tersebut. Lalu bangunan tersebut terdiri dari 3 ruangan, yaitu yang pertama ruang gudang, di mana ruangan ini adalah tempat penyimpanan bahan baku mentah sebelum dipergunakan untuk proses produksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, ruangan penyimpanan alat, di mana ruangan ini digunakan untuk menyimpan alat yang digunakan dalam proses produksi bahan yang dihasilkan. Lalu yang ketiga ada ruang quality control, di mana ruang ini memiliki banyak fungsi. Antara lain dapat digunakan sebagai ruangan manajemen, pengontrolan kegiatan produksi perusahaan, serta menjamin kualitas dan kuantitas produk perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan, trust programming sendiri adalah sebuah konsep desain yang menggabungkan dua program yang berbeda dalam sebuah bangunan. Meskipun terdapat kendala tata letak dan ketidaksesuaian antara keduanya, dalam perancangan ini, dua program terintegrasi adalah gudang alat bahan dan ruang kontrol kualitas. Seiring berjalannya waktu, gudang alat bahan dibangun menjadi bangunan semi permanen dengan penambahan dinding geser. Pengaturan sirkulasi ruangan juga perlu diperhatikan karena pada masing-masing ruang mempunyai aktivitas yang berbeda agar tidak menimbulkan masalah dan aktivitas dapat berjalan efektif. Lalu yang terakhir, dengan desain ini dapat dikatakan bahwa desain gudang alat bahan dapat digabungkan dengan ruang kontrol kualitas. Dengan menerapkan pendekatan pemrograman ulang untuk desain ini, rencana desain pada akhirnya dapat dibuat yang menghubungkan ruang kontrol kualitas ke gudang alat bahan. Next. Untuk daftar pustaka sendiri ada Jero Bisonif, Amanu, Eke, dan Amabidea tahun 2019 tentang konsep dan metode desain arsitektur Bernard Sumi in Journal Gewang, volume 1, isu 1. Khairu Rozan A, Mustakimah U, dan Mukova M tahun 2019 dengan judul pendekatan transprogramming pada desain gelanggang olahraga di Kabupaten Banyumas. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya.